Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berkatakan bersama, salam revival. Kita akan berubah, berkarya, dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kembali satu bagian renungan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 35. Mari kita memperkatakan firman Tuhan ini. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya, hari ini kita akan belajar satu tema tentang warisan. Ya, warisan itu adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang ya, dan ayat ini mengajarkan kepada kita warisan apa yang akan kita terima dalam hidup kita. Ada dua pilihannya, kehormatan atau cemooh. Dan cemooh itu gambaran juga dari rasa malu. Ya, kita belajar bahwa hidup kita setiap hari itu berhadapan dengan keputusan-keputusan yang mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi hidup kita. Dan keputusan kita itu juga akan berhubungan dengan hal-hal yang akan kita alami berikutnya. Waktu kita memutuskan hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, hal-hal yang benar, ya firman Allah berkata bahwa kita akan mewarisi atau kita akan mendapatkan kehormatan hal-hal yang baik. Tetapi ketika keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang keliru, keputusan yang tidak berkenan, ada konsekuensinya, ya, bahwa kita akan juga menerima cemooh atau bahkan rasa malu. Jadi ada dua pilihan, apakah kita hidup menurut kehendak Tuhan atau kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Menurut kehendak Tuhan akan ada reputasi yang mulia, ada kehormatan yang mengikutinya, tetapi mengikuti kehendak kita sendiri kadang-kadang akan yang keliru akan kemudian menjadi bagian di mana kita berhadapan menerima rasa malu atau kekacauan ya yang kita buat dengan kehidupan kita sendiri. Nah, hari ini mari kita belajar jika kita memilih hikmat Tuhan sebagai dasar hidup kita, maka berkat-berkat itu Tuhan sudah sediakan, kehormatan sudah Tuhan sediakan. Tapi kalau kita memilih dengan kebodohan, ya kita akan berhadapan dengan rasa malu. Nah, hari ini dari dua hal yang kita lihat ya, Alkitab mengajarkan kepada kita, jadilah anak-anak Tuhan yang waktu kita membuat keputusan-keputusan itu dikendalikan, didasarkan oleh kehendak Tuhan yang dinyatakan. Nah, kehendak Tuhan itu dinyatakan dengan cara apa? Satu, dari firman-Nya. Waktu kita baca firman Tuhan, disitulah kita ketemu kehendak Tuhan. Oh, Tuhan ingin kita lakukan kesabaran, kasih, damai sejahtera, dan seterusnya. Kehendak Tuhan kita juga bisa dapatkan dari keluarga kita, dalam hal ini orang tua kita yang takut akan Tuhan, mereka adalah wakil Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan kita juga bisa dapatkan melalui rekan-rekan kita yang juga takut akan Tuhan, nasihat-nasihat yang kita dengarkan. Nah, ketika kita mempelajari kehendak Tuhan dan melakukannya, sekali lagi ada janji warisan yang kita terima. Nah, sementara orang bodoh menurut firman Allah ya, banyak membuat keputusan-keputusan itu berdasarkan perasaannya. Aku merasa seperti ini, aku lakukan seperti ini. Ada orang yang kadang-kadang merasa putus asa, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada orang-orang yang merasa tidak dikasihi, kemudian dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang merasa dipenuhi oleh kebencian, ya kemudian dia melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya sendiri mengalami hal-hal yang tidak baik. Orang-orang bodoh banyak mengisi pikirannya, membuat keputusan berdasarkan kebiasaan. Ya, banyak orang hari-hari ini membuat keputusan berdasar apa yang dia lihat di YouTube, apa yang dia lihat di internet, apa yang dia lihat di media sosial. Kita perlu hati-hati ya. Sekali lagi jika kita ingin hidup dengan bijak, kita akan dihormati. Jika kita hidup dengan bodoh, kita akan dihukum dalam kehinaan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama. Dalam Alkitab ada beberapa contoh yang dengan jelas mengajarkan kita untuk hati-hati dengan apa yang kita pilih, karena itu akan menjadi warisan dalam hidup kita. Ada dua pria dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang pilihan mereka tentang wanita, ya, tentang relasi pria dan wanita. Ya, Yusuf adalah seorang yang berani menolak ya rayuan dari istri Potifar, karena dia tahu ya bahwa ketika istri Potifar ingin mengajak dia melakukan sesuatu yang tidak kudus, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan apa warisan yang diterima oleh Yusuf? Yusuf kemudian akhirnya kita tahu dia punya jabatan, punya tahta di Mesir, dipercaya dengan luar biasa. Sedangkan Simson
dia membuat keputusan berdasarkan perasaannya, berdasarkan keinginannya, ya, memenuhi hawa nafsunya. Dia sangat ingin memenuhi keinginannya secara seksualitas dengan pelacur-pelacur dari Filistin, bahkan dengan Delila. Dan ketika dia memuaskan nafsunya, membuat keputusan-keputusan berdasarkan hal itu, dia justru menerima warisan, menjadi pekerja yang dibutakan matanya, bahkan kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, warisan yang seperti dikatakan tadi, ya, orang yang bebal warisannya adalah cemooh, rasa malu, ya. Kita belajar juga tentang dua orang pria yang lainnya, ya, yang berhubungan dengan bagaimana keputusan mereka tentang kekayaan. Musa waktu ditawarkan kekayaan-kekayaan di Mesir, dia menolak semua kesenangan harta Mesir untuk memuliakan Tuhan. Dan firman Allah mencatat, ya, Musa menerima warisannya. Apa warisan yang diterima Musa? Dia jadi salah satu pahlawan terbesar di Israel, yang bahkan kita kenal sampai hari ini. Sementara Lot, ketika dia berhadapan dengan keputusan-keputusan tentang harta dan kekayaan, dia memutuskan berdasarkan keinginannya, berdasarkan keserakahannya, ya. Dia ingin lembah Yordan yang rimbun, dia ingin Sodom yang nampaknya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, ya. Tetapi kita lihat ketika dia tidak hati-hati dengan pilihannya, justru itu membawa dia kemudian menerima warisan. Dia kehilangan semuanya ketika Sodom dihancurkan. Bahkan kemudian kita mencatat dalam firman Tuhan, ya, Lot justru akhirnya berakhir dengan tinggal di gua, ya, cemooh, ya, rasa malu yang diterimanya. Mari kita juga pertimbangkan tentang pria-pria yang punya pilihan mereka, keputusan-keputusan mereka tentang pendidikan, ya. Saulus adalah orang dari Tarsus, ya. Kita belajar dia punya pendidikan yang sangat tinggi, punya pendidikan yang terbaik, tapi dia kemudian menganggap itu semua tidak lebih penting dibandingkan pengenalannya akan Kristus. Dan warisan yang diterima adalah dia menjadi seorang rasul terbesar. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Perjanjian Baru, ada sekitar 13 suratan yang penulisnya adalah Paulus. Dia punya warisan yang sangat luar biasa. Sementara ada orang-orang yang filsuf-filsuf di Athena, mereka memuja dewa-dewa, ya, memuja hal-hal yang tidak berkenan, bahkan mencemooh pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Mereka kemudian justru menerima kehancuran, tenggelam dari semua filsafat-filsafat mereka. Bahkan bangsa mereka adalah bangsa yang kemudian mengalami aib, ya, dibandingkan keberadaan mereka dulu. Ya, kita melihat ada perbandingan-perbandingan keputusan-keputusan seseorang akan hidupnya menentukan warisan apa yang akan dia terima. Ada dua orang pria lagi yang membuat pilihan mereka tentang Tuhan. Ya, kita tentu ingat ada dua orang yang ada di kanan dan di kiri Yesus ketika Yesus ada di kayu salib. Seorang yang ada di sebelahnya kemudian membuat keputusan mengakui dia bersalah, dan dengan bijaksana dia membuat keputusan untuk memilih menghormati Tuhan, ya, menghormati Yesus sebagai Raja. Dan firman Allah berkata, Yesus berkata, engkau dapat warisan. Hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Sementara seorang pria di sebelahnya, ketika dia mengetahui hal itu, dia justru mengutuk Yesus dalam kemarahan. Dan dia justru kemudian menerima warisan kebinasaan, ya, rasa malu yang kekal dan tidak terkatakan. Hari ini kita melihat beberapa contoh orang-orang yang memilih keputusan, membuat keputusan, dan keputusannya itu berhubungan dengan sesuatu yang kemudian dia terima, dia nikmati sebagai bagian dalam hidupnya. Karena itu sekali lagi, mari buat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, supaya warisan-warisan yang kita terima adalah warisan-warisan yang dapat menjadi berkat bagi hidup kita. Jadilah orang yang bijak ketika kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Minta firman Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang bijaksana. Amsal 3 ayat 35. Mari perkatakan lagi dan kita ingat benar nasihat firman Tuhan. Orang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Saya berdoa kita semuanya, saya, seluruh kita keluarga GBDI El Shaddai Magelang menjadi orang-orang yang bijak, dan setiap kita menerima warisan
kehormatan. Kita terima, kita punya reputasi yang baik, kita punya prestasi yang baik, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin membagikan kesaksian-kesaksian, mari bagikan itu, supaya dapat menjadi berkat, menjadi dorongan, menjadi kekuatan bagi kita satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui di chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur atas setiap petunjuk firman-Mu supaya kami menjadi orang yang bijak dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup kami. Kami mohon firman-Mu terus memenuhi hati kami. Roh Kudus bantu kami, beri hikmat-Mu kepada seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami bijaksana dalam keputusan-keputusan hidup kami, sehingga kami menerima warisan kehormatan, reputasi yang baik, hal-hal yang dapat menyenangkan hati-Mu. Kalau ada keputusan-keputusan kami yang keliru sebelum ini, kami mohon ampun. Tuhan bantu kami, Tuhan pimpin kami, supaya keputusan-keputusan kami ke depan adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, sehingga kami menerima sukacita, menerima janji firman-Mu, ada kehormatan, ada reputasi yang baik, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang selalu suka dekat pada Allah. Kiranya kami menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya kami dapat menceritakan segala pekerjaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.